Selamat siang untuk kelas 10 AKL, 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran akuntansi dasar. Kemarin Miss Eres sudah memberitahukan kepada kalian bahwa mulai hari ini dan seterusnya kita akan menukar jam mata pelajaran yang tadinya ekonomi bisnis menjadi akuntansi dasar, yang tadinya akuntansi dasar maka akan dirubah menjadi ekonomi bisnis ya. Nah, mengingat Miss melihat setiap kalender kita lebih banyak hari Jumat itu libur, sehingga nanti materi akuntansi dasar kita tidak bisa terselesaikan dengan baik, di mana target Miss Ernest di semester 1 sampai semester 2 ini kalian bisa menyelesaikan target-target, yaitu bisa membuat sebuah transaksi ya seenggaknya minimalnya kalian sampai neraca saldo gitu ya. Jadi nanti di kelas 11 ya kalian di saat kalian mempelajari jurnal umum, persamaan dasar lagi, terus buku besar dan neraca saldo, kalian tidak perlu lagi berpikir keras karena kalian sudah memahami dasar-dasarnya akuntansi dasar. Oh seperti ini jurnal umum, oh seperti ini ya buku besar, oh seperti ini yang neraca saldo, seperti itu. Jadi kalian kalau di kelas 11 tinggal mengingat kembali ya. Untuk hari ini kalau Miss Ernest yang menjelaskan, jujur ya, Miss Ernest tidak begitu suka dengan teori ya. Jadi teorinya ini akan kita ringkas saja, hanya beberapa saja yang kita bahas ya, yang menurut Miss Ernest itu penting, yang menurut Miss Ernest itu akan berkesinambungan kalian sampai ke kelas 12 ya. Untuk hari ini kalian belum ada transaksi, untuk hari ini kalian mempelajari dasar-dasarnya dulu dari jurnal itu, kalau pembelian kredit jurnalnya seperti apa, sehingga kalian bisa menyusun persamaan dasar akuntansi ya, yang Miss beritahu ilmunya gitu ya. Sebenarnya seharusnya kalian belum bisa mempelajari tentang jurnal-jurnal, namun karena supaya kalian lebih memahami aja gitu ya, makanya Miss Ernest mengajar kalian dengan mempelajari jurnal-jurnalnya dulu ya. Untuk yang sekarang kita mulai ya. Walaupun kita nggak pernah bertatap muka, tak masalah ya. Kayaknya pernah sih kita bertatap muka setiap kalian mengambil buku ya. Itu Miss Ernest ya. Oke, badan usaha ini terdapat di bab 2. Badan usaha berdasarkan bidang kegiatannya, itu ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan ekstraktif, ada perusahaan agraris ya. Untuk yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Jadi perusahaan jasa ini dia lebih mengandalkan jasa, dia tidak ada barang yang dihasilkan, jadi yang dihasilkan hanya jasa. Perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang biasanya disebut dengan perusahaan jasa itu seperti bank, salon, jasa konsultan, perusahaan travel, bahkan bengkel juga itu merupakan jasa ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan dagang, yaitu badan usaha yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara, tidak mengubah bentuk, dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan memperoleh laba sebesar selisih antara harga jual dan harga pokok. Jadi perusahaan dagang itu dia membeli barang lalu disimpan, nah kemudian dia menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, contohnya seperti Alfamart, supermarket, atau pedagang eceran ya. Perusahaan manufaktur, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Jadi kalau misalnya perusahaan manufaktur itu mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Kalau misalnya di Indonesia itu misalnya ada PT Unilever, ada PT Gudang Garam, jadi dia dari apa yang Miss bilang ya, dari ada bahan bakunya gitu. Ada misalnya kalau misalnya kain atau konveksi kan bermula dari benang gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia ada bahan bakunya ya, dia mengelola. Jadi kalau misalnya kayak di Tangerang ini ya, kalau Miss Ernest perhatikan itu perusahaan yang seperti ini, perusahaan misalnya pabrik sepatu, itu juga bisa dibilang ya, karena mereka juga mengelola kulit sepatunya itu dari bahan baku, ada bahan bakunya. Terus yang selanjutnya adalah perusahaan ekstraktif. Ya, perusahaan ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Jadi perusahaan yang
mengambil hasil alam seperti perusahaan pertambangan, perikanan, penebangan kayu. Jadi mereka mengambil hasil alam secara langsung. Jadi untuk membuat sesuatu itu mereka mengambil hasil alam ya. Terus yang selanjutnya adalah perusahaan agraris, yaitu badan usaha yang kegiatannya mengelola alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak, seperti perikanan darat, peternakan, perkebunan ya. Jadi mereka itu usaha kegiatannya yang mengelola alam. Jadi langsung kayak misalnya perkebunan, kayak misalnya perkebunan teh di Bogor itu merupakan perusahaan agraris ya. Untuk materi, untuk bab 2 itu kalian bisa baca sendiri ya anak ya, semuanya. Misalnya tidak akan jelaskan karena itu akan memakan waktu, dimana kita banyak yang harus kita kejar. Kalau misalnya lihat dari tahun kemarin, itu nggak kekejar kalau misalnya kita bahas materi ya. Makanya saya nggak pernah bahas materi karena nggak akan kekejar. Nah, ya. Oke, kita lihat ya. Kita langsung masuk ke bab 3. Jadi kenapa tadi Miss Eres kok cuma ngejelasin perusahaan-perusahaannya ini? Jadi nanti kalian di kelas 11 itu ada praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Terus di kelas 12 itu nanti kalian akan mempelajari tentang praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, kayak gitu ya. Jadi kenapa misalnya hanya membahas perusahaan-perusahaan, jadi supaya mengenalkan ke kalian perusahaan jasa itu apa, perusahaan dagang itu apa, perusahaan manufaktur itu apa, ya. Yang selanjutnya adalah tahapan siklus akuntansi ya. Di sini yang pertama adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, jurnal ini ada dua, jurnal umum dan jurnal khusus. Namun untuk awal kalian biasanya akan mempelajari jurnal umum dulu, baru jurnal khusus, karena jurnal umum itu merupakan dasar dari jurnal khusus ya. Terus jurnal khusus itu ada di buku halaman 66. Jurnal khusus itu terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum ya. Jurnal pembelian itu adalah untuk faktur pembelian ya, isinya ya, untuk faktur pembelian. Lalu jurnal penjualan itu untuk faktur penjualan. Jurnal penerimaan kas itu untuk penjualan secara tunai serta pelunasan piutang. Lalu jurnal pengeluaran kas itu untuk pelunasan utang serta pembelian barang-barang secara tunai ya. Terus jurnal umum itu untuk retur ya, yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal yang di atas tadi ya. Itu yang masuk ke jurnal umum ya. Dan untuk yang selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar. Buku besar itu ada bermacam-macam. Ada buku besar bentuk P, ada buku besar bentuk skontro, ada buku besar bentuk saldo tunggal, ada buku besar bentuk saldo rangkap. Ya, ini nanti kalian akan pelajari semua ya. Habis itu biasanya kita setelah buku besar kalian akan mempelajari neraca saldo ya. Saya lupa tulis di sini. Jadi setelah melakukan buku besar, kalian akan mempelajari neraca saldo ya nak. Lalu yang selanjutnya adalah menyelesaikan siklus akuntansi. Kalau kalian sudah nyampe ke neraca saldo, kalian akan menyelesaikan siklus akuntansi yang isinya dari jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba atau rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan membukukan jurnal penutup ya. Nanti kalian akan mempelajari itu semua. Namun untuk saat ini di kelas 10 kalian akan mempelajari dulu atau mengenal dulu dari membuat jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan buku besar, bentuk skontro, bentuk P, saldo tunggal, dan saldo rangkap. Dan menyelesaikan siklus akuntansi ini kalian akan pelajarinya di kelas 11 dan 12 ya. Yang selanjutnya adalah komponen persamaan dasar akuntansi. Itu ada beberapa komponen ya, itu kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat itu ada di halaman 88. Itu ada aktiva, harta atau aset, ada aktiva lancar. Itu aktiva lancar itu terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, lalu atau pendapatan yang masih harus diterima, beban yang dibayar di muka,
persediaan barang dagang, yaitu merupakan aktiva lancar. Sedangkan kalau untuk aset lainnya, yaitu adalah investasi jangka panjang, terus aset tetap tapi berwujud adalah seperti tanah, gedung, mesin, peralatan toko, dan alat angkut ya. Untuk aset tetap tak berwujud itu seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise ya. Lalu kewajiban itu ada kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lainnya. Kewajiban lancar itu adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Misalnya 1 bulan itu kewajiban lancar ya. Seperti utang usaha atau utang dagang, utang wesel atau wesel bayar, penghasilan diterima di muka, beban terutang. Untuk yang keduanya, beban jangka panjang itu yaitu adalah utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun ya. Misalnya seperti utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi ya. Untuk yang selanjutnya adalah kewajiban dan lain-lain, yaitu adalah utang yang tidak termasuk ke dalam kedua utang tersebut, yaitu uang pinjaman yang diterima dari pelanggan ya, uang pinjaman diterima dari pelanggan. Selanjutnya habis itu yang ketiga itu ada modal ya. Modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Jadi awalnya itu adalah pemilik perusahaan memberikan uang, itu merupakan modal ya. Saya lupa tulis. Yang selanjutnya adalah pendapatan, adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan ya. Jadi pendapatan itu didapat dari penjualan barang atau jasa ya. Yang selanjutnya adalah beban. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan. Jadi kayak semacam kita pembelian atau beban gaji itu merupakan beban ya. Lalu kita lihat selanjutnya, ini adalah pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi berdasarkan komponen yang digunakan dalam persamaan dasar akuntansi. Maka persamaan dasar akuntansi memiliki 2 rumus utama, yaitu H sama dengan U plus M. Berarti harta sama dengan utang tambah modal. Terus H plus B sama dengan U plus M plus P ya. Berarti harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan ya. Jadi itu hasilnya. Terus kalian bisa lihat ya di halaman 90, di situ ada setoran modal ya. Setoran modal merupakan aset, dia lalu masuknya ke modal ya. Terus pembelian suatu barang secara kredit, dia juga merupakan aset, tapi dia masuknya ke kewajiban yang harus dibayar. Pembelian secara tunai, harta, berarti dia masuknya ke harta ya, dua-duanya dikurangi. Lalu diterima penghasilan, masuk ke harta, lalu modal ya. Pembayaran beban itu masuk ke harta dan modal ya. Lalu untuk pembayaran utang itu masuk ke harta lalu kewajiban ya. Diterima tagihan, harta, penghasilan yang berupa tagihan, harta, dan modal ya. Sekarang kita masuk ke dasar akuntansi. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalian harusnya belum bisa mempelajari ini, tapi Miss Aras mencoba untuk mengenalkan sama kalian. Oke ya. Ini adalah debit. Ini adalah kredit ya. Ini debit, ini kredit ya. Saya bilang kas pada modal ya. Jadi kita membacanya itu adalah kas pada modal ya. Ini kas pada modal. Ini biasanya terjadi di awal transaksi, yaitu misalnya Tuan Andi memberikan uang sejumlah 500.000 kepada PT naik turun, misalnya seperti itu. Jadi kasnya 50 juta, pada modal 50 juta di kredit ya. Terus yang kedua adalah piutang usaha atau piutang dagang. Kenapa saya bilang seperti ini? Piutang usaha itu untuk perusahaan jasa dan piutang dagang itu untuk perusahaan dagang ya. Lalu pendapatan. Jadi ini seperti kayak penjualan tapi secara kredit ya.
pendapatan tetapi secara kredit. Ini biasanya terjadi di pendapatan tetapi secara kredit. Makanya itu jurnalnya piutang usaha pada pendapatan untuk perusahaan jasa. Tetapi kalau untuk perusahaan dagang, piutang usaha, piutang dagang pada pendapatan ya. Jadi di debit dan kredit ya. Dan untuk yang ketiga adalah peralatan atau perlengkapan. Jadi kalau misalnya itu kan ada membeli peralatan secara tunai. Kalau membeli peralatan secara tunai berarti jurnalnya itu peralatan pada kas ya. Tetapi kalau misalnya membeli peralatan secara kredit, yaitu adalah peralatan pada utang dagang ya. Kebalikannya antara utang dagang sama piutang itu kebalikannya. Kalau misalnya kita terjadi piutang, piutangnya di debit ya. Tetapi kalau misalnya terjadi utang, itu utangnya ada di kredit ya. Terus sama juga kalau kita membeli perlengkapan, perlengkapan pada kas, terus perlengkapan pada utang dagang ya. Itu kalau misalnya untuk pembelian ya. Lalu ini yang keempat itu adalah untuk pelunasan piutang atau pendapatan secara tunai. Ya, misalnya kalau di perusahaan jasa kan pendapatan secara tunai ya. Jadi kalau misalnya kita melunasi, kita sudah punya hutang di sini misalnya sebelumnya, maka jurnal untuk pelunasannya yaitu adalah kas pada piutang dagang ya. Jadi piutang dagang kita berkurang tetapi kas kita bertambah ya. Jadi piutang dagang itu semacam seperti pendapatan tetapi yang masih belum dibayar gitu. Jadi kita melakukan sesuatu, misalnya kita mengkramasi rambut customer, tetapi kita belum dibayar oleh si customernya, berarti itu namanya piutang dagang ya. Oke, ini adalah kas pada pendapatan ya. Pendapatan ini kalau misalnya didapatkan pendapatan secara tunai, misalnya kita mensemuting rambut seseorang gitu kan, lalu dia memberikan secara langsung, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan ya. Lalu yang selanjutnya adalah beban gaji pada kas. Jadi kalau misalnya ini adalah pembayaran gaji secara tunai ya, beban gaji pada kas sama seperti tadi yang ini ya. Jadi kalau misalnya kita membayar gaji secara utang, itu bisa beban gaji pada utang ya. Lalu ini beban LAT itu adalah beban listrik, air dan telepon ya pada kas, jika ini dia dibayarnya secara tunai. Tapi kalau secara kredit tadi sama seperti yang nomor 3 ya. Yang ketujuh adalah sewa dibayar di muka pada kas. Ini udah pasti seperti ini, dia tidak akan ada piutang dagang. Kalau misalnya ada piutang dagang, misalnya ada utang, dia bukan kas tetapi utang. Dan di sini bukan sewa dibayar di muka tetapi beban sewa ya. Nah, kenapa ini sewa dibayar di muka? Ini tuh semacam seperti ini. Jika kita menyewa suatu ruko, lalu kita membayarnya selama 2 tahun, untuk 2 tahun ke depan, itu namanya sewa dibayar di muka. Jadi kita membayar cash untuk 2 tahun ke depan penyewaan itu dinamakan sewa dibayar di muka ya. Beban lain-lain ini seperti beban iklan, seperti itu ya. Itu kalau misalnya secara tunai ya seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak tunai sama seperti ini tadi ya, nomor 3. Ini utang dagang pada kas, ini adalah untuk pelunasan utang dagang. Jika kita sudah melakukan utang dagang, misalnya di sini kita membeli peralatan secara kredit, maka di saat kita pelunasan, maka jurnalnya adalah utang dagang pada kas. Kas kita berkurang. Kalau misalnya utang dagang yang ada di debit, itu tandanya utang dagang kita berkurang ya, meskipun dia letaknya di debit ya. Berarti kas kita berkurang. Seperti itu ya. Lalu ini kita masuk ke persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi seperti ini. Pada 2 Agustus 2016, Fajar Sari memutuskan untuk mendirikan perusahaan perseorangan di bidang jasa salon dengan nama Salon Gemini. Pencatatan transaksi dalam ribuan rupiah adalah 2 Agustus 2016, Fajar Sari menanamkan uangnya ke salon sebesar 60 juta. Oke, ini sama aja dia memberikan modal. Berarti kalau memberikan modal, jurnalnya adalah kas pada modal. Berarti di sini adalah kolomnya yang kita taruh adalah kolom kas dan modal ya. Keterangannya setoran modal ya. Sebentar, saya warnain aja ya. Kas pada modal ya.
kolomnya keterangannya setoran modal. Lalu tanggal 4 Agustus 2016 membayar sewa kantor untuk 2 tahun. Nah, inilah yang dinamakan sewa dibayar di muka yang tadi. Untuk membayar sewa kantor untuk 2 tahun sebesar 30 juta. Jadi dia membayar 30 juta. Tadi kita di atas sudah ada 60 di kas dan modal ya. Berarti ini diturunkan. Ya. Diturunkan, ini juga diturunkan. Ya. Berarti ini letaknya tadi kan misalnya sudah bilang sewa dibayar di muka pada kas. Berarti sewa dibayar di mukanya positif atau yang dinamakan debit. Terus kasnya itu adalah negatif ya. Kalau negatif di persamaan dasar akuntansi ditandai dengan tanda dalam kurung ya. Itu artinya negatif. Jadi kalau di persamaan dasar akuntansi ini setelah kita membuat satu transaksi, maka habis itu kita jumlah ya. Jadi ini 60 dikurang dengan 30 yaitu 30. Terus 30 turun ke bawah karena tidak ada kurangan ya. Ini juga turun ke bawah karena tidak ada yang dikurangi atau ditambah. Selanjutnya 5 Agustus 2016 membeli peralatan 25 juta dengan toko Mataram Sakti Semarang dengan membayar 10 juta sisanya secara kredit. Berarti dia membayar secara tunai itu 10 juta, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Berapa sisanya? Yaitu adalah 15 juta ya. Jadi seperti ini. Peralatan kita ya, peralatan kita. Oke, sudah lihat ya, peralatan kita bertambah. Ya, peralatan kita 25 juta. Nah, ini letaknya adalah di debit ya. Dan kalau misalnya di sini ternyata kita mengeluarkan uang yaitu sebanyak 10 juta ya, maka di dalam kurung. Nah, kalau misalnya di dalam utang dagang itu kebalikannya dari yang ini ya. Kalau misalnya dia di dalam kurung berarti kita mengurangi utang dagang kita, tetapi kalau misalnya dia tidak ada di dalam kurung maka utang dagang kita bertambah. Dengan adanya ini dibayar secara sisa kredit, maka utang kita pun akan bertambah ya. Maka diturunkan 30 dikurang 10 yaitu 20 juta. Lalu ini 30 juta turunkan 25 juta. Lalu ini 15 juta dan 6 juta, 60 juta ya. Keterangannya adalah untuk membeli peralatan ya Nak ya. Lalu tanggal 8 Agustus 2016 membeli perlengkapan 3.750.000 dari toko Chandra Bridal Semarang dengan membayar 1.250.000, sisanya secara kredit ya. Berarti kalau misalnya sisanya secara kredit berarti yang masih sisa adalah 2.500.000. Berarti yang dibayar secara kredit itu adalah 2.500.000 ya. Kita membeli perlengkapan berarti yang secara kredit itu adalah utang dagang ya. Kas kita sudah membayar yaitu 1.250.000 ya. Ini dalam kurung dikurangi, lalu perlengkapan kita bertambah yaitu sejumlah, tadi kita beli perlengkapannya berapa ya. Nah, 3.750.000, lalu utang dagangnya yaitu sisanya dari 3.750.000 dikurangi 1.250.000 yaitu 2.500.000 ya. Lalu ini dikurangi 20 juta dikurangi 1.250.000 yaitu 18.750.000. Ini 30 juta. Lalu ini 3.750.000 turun, 25 juta turun. Ini karena ini kita masih melakukan pertambahan utang dagang, maka dia ditambah 15 juta ditambah 2.500.000 yaitu 17.500.000. Nah, modal Fajar Sari itu masih 60 juta karena belum ada transaksi ya di kolom modal ya, yaitu keterangannya membeli perlengkapan. Lalu yang berikutnya adalah tanggal 10 Agustus 2016, jumlah penghasilan salon hari ini diterima tunai 3.750.000, sedangkan yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000. Coba diambil kalkulatornya, dihitung 3.750 ditambah 2.500.000 ya. Kita hitung ya, berarti pendapatan kita itu
3.750 ditambah 2.500 ya, 6.250. Nah, kita lihat tadi kan di halaman 90 kan di situ ada keterangannya ya, kalau pendapatan itu didapatnya dari ditaruhnya di kemana, yaitu ditaruh ke harta dan ditaruh ke modal ya. Modalnya berarti keseluruhannya ya. Nah, tadi kita bilang diterimanya uang tunai itu adalah 3.750. Kalau uang tunai itu berkaitan dengan kas, berarti itu dimasukkan ke dalam kas ya nak ya, dimasukkan ke dalam kas. Lalu untuk tagihan secara masih berupa tagihan sebesar 2.500.000 itu dimasukkan piutang dagang ya. Jadi piutang dagang atau piutang usaha itu kayak gitu. Jadi kayak penghasilan tapi masih berupa kredit gitu, pendapatan masih berupa kredit itu 2.500.000 ya. Berarti total keseluruhannya itu kita taruh di 6.250 dengan keterangan yaitu penghasilan atau pendapatan ya. Tanggal 12 Agustus 2016 membayar utang kepada toko Mataram Sakti Semarang atas pembelian peralatan pada 5 Agustus yang lalu sebesar 2.500.000 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sebesar 2.500.000 ya, karena dari sini kan kasnya kan kita bertambah 18 ditambah 3.750 yaitu 22.500.000, 2.500 turun 30 juta, 3.750 25 juta, lalu 17.500 66.250 ya. Jadi membayar utang kepada untuk pembelian peralatan ya. Nah, berarti kita lihat, jadi kita taruh di situ ya. Membayar utangnya yaitu adalah 2.500.000. Tadi Miss Eres bilang kalau misalnya membayar utang maka jurnalnya adalah untuk membayar utang, mana utang? Nah, untuk membayar utang yaitu adalah jurnalnya utang dagang pada kas. Kas kita berkurang, utang dagang kita juga berkurang, seperti itu ya. Jadi dia letaknya di kas dalam kurung ya, lalu utang dagangnya juga berkurang, utang dagang kita berkurang ya. Jadi kas kita juga berkurang, 22.500 dikurangi 2.500 itu 20 juta, ini masih turun ya. Lalu sewa dibayar di muka juga masih turun, lalu perlengkapan juga masih turun, peralatan juga masih turun, lalu 17 juta dikurang 2.500.000 yaitu 15 juta, lalu modal fajarnya pun turun ya, 66.250. Oke, selanjutnya adalah tanggal 15 Agustus 2016 menerima tagihan dari debitur yang menggunakan jasa salon pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar 1 juta. Bagaimana jurnalnya ini? Yaitu kas pada piutang dagang ya. Piutang dagang kita berkurang. Kalau misalnya ada yang membayar piutang, maka piutang dagang kita berkurang ya. Menerima tagihan dari debitur. Kas kita bertambah menjadi 1 juta karena mereka yang memberikan uang kepada kita. Sehingga jumlah kas kita saat ini adalah 21 juta. Lalu ini 2.500.000 dikurangi 1 juta adalah 1.500.000. 30 juta turun, 3.750 juga turun. Terus 25 juta juga turun, 15 juta juga turun, 66.250 juga turun ya. Kita lihat tanggal 17 Agustus 2016 membayar utang kepada Chandra Bridal atas pembelian perlengkapan pada 8 Agustus yang lalu sebesar 1 juta ya. Membayar utang berarti kita membayar utang ya. Jadi kalau kita membayar utang berarti kas kita mengeluarkan uang. Tadi apa itunya? Yaitu utang dagang pada kas. Kas kita berkurang dan utang dagang kita juga berkurang ya. Kas kita berkurang 1 juta, utang dagang kita juga berkurang 1 juta. Sehingga kas kita untuk saat ini adalah 21 dikurang 1 juta yaitu 20 juta. 1.500.000 turun, 30 juta turun, 3.750 turun, 25 juta turun, 15 juta dikurang 1 juta yaitu sisanya 14 juta, utang dagang kita tinggal 14 juta, 66.250 turun ya. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. 20 Agustus 2016 Fajar Sari mengambil
untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Nah, kalau untuk misalnya pemilik mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadi itu dinamakan dengan prive. Jadi kalau seperti ini yaitu prive pada kas ya. Prive pada kas ya. Karena di sini kolomnya tidak ada prive, maka prive itu kita masukkan ke dalam modal ya, modal Fajar Sari. Jadi dia ngambil uang dari Fajar Sari dari modal perusahaannya ya. Kasnya berkurang menjadi 2 juta ya. Lalu modalnya juga berkurang menjadi 2 juta ya, di dalam kurungnya 20 juta dikurangi 2 juta yaitu 18 juta ya. 66.250 dikurangi 2 juta yaitu 64.250. 1.500-nya turun, 30 jutanya turun, 3.750-nya turun, 25 jutanya turun, 14 jutanya juga turun ya. Lalu tanggal 22 Agustus 2016 membayar iklan kepada Harian Suara Merdeka sebesar 250.000 yang akan terbit minggu ini. Maka kasnya kita berkurang 250 ya untuk membayar, karena dia harusnya pakai biaya lain-lain, maka kita bisa masukkan ke dalam kolom modal ya. Kolom modal ini kita masukkan, maka modal kita berkurang yaitu di sini menjadi 17.750. Piutang dagang kita 1.500 turun, lalu sewa dibayar muka 30 juta turun, perlengkapannya 3.750 turun, peralatan 25 juta turun, utang dagang 14 juta turun, sehingga modal Fajar Sari itu didapat dari 64.250 dikurangi 250 yaitu adalah 64 juta ya, dengan nama beban iklan ya. Lalu kita lihat tanggal 25 Agustus 2016, jumlah penghasilan sejak 11 Agustus sampai hari ini diterima tunai sebesar 7.750, sedangkan penghasilan masih hari ini yang masih berupa tagihan sebesar 2.500.000, sehingga pendapatan kita boleh diambil ya kalkulatornya 7.750 ditambah 2.500.000 ya, 10.250 ya. Berarti totalnya itu, total pendapatan kita taruh ke modal Fajar Sari yaitu 10.250 ya. Lalu kan diterima secara tunai yaitu 7.750, itu diletakkan di kas ya. Lalu sedangkan penghasilan yang masih berupa tagihan yaitu 2.500.000 itu ada di piutang dagang ya. Artinya piutang dagang kita bertambah, maka kas kita pun bertambah, sehingga 17.750 ditambah 7.750 yaitu 25.500.000. Lalu 1.500.000 ditambah 2.500.000, piutang kita bertambah menjadi 4 juta, sewa dibayar di muka turun, perlengkapan turun, peralatan juga turun, lalu utang dagang juga turun, dan modal kita bertambah ya. Modal kita bertambah karena adanya pendapatan ya, baik secara kredit maupun tunai, yaitu 10.250 ya, dengan total 74.250 dengan keterangan penghasilan. Oke, kita lihat kolom selanjutnya ya. Oke, masih ada kolom selanjutnya, yaitu adalah 26 Agustus membayar gaji untuk pegawai salon untuk bulan Agustus sebesar 2 juta. Nah, tadi kan Miss Pila membayar gaji itu adalah beban gaji pada kas, karena beban gaji juga berupa tidak ada di kolom, maka itu dia dimasukkan ke dalam modal ya, sehingga modal kita berkurang, menjadi kas kita berkurang karena kita membayar gaji, dan modal kita pun berkurang karena untuk membayar gaji ya, sehingga kas kita adalah 25.500.000 dikurangi 2 juta. Lalu piutang dagangnya turun 4 juta, sewa dibayar muka turun, perlengkapan turun, peralatan turun, utang dagang turun, dan untuk modal Fajar Sari itu dikurangi 2 juta, sehingga 74.250 dikurangi 2 juta yaitu 72.250. Keterangannya adalah untuk membayar beban gaji ya. Terus tanggal 28 Agustus 2016 membayar utang kepada toko Mataram Semarang atas pembelian peralatan pada 5 Agustus yang lalu sebesar 2.500.000 ya. Jadi ini kita untuk membayar utang ya,
letaknya di kas, lalu utang dagang kita pun berkurang, letaknya di utang dagang. Kalau ada kolom utang dagang, kita masukkan kolom utang dagang aja ya. Lalu kas kita berkurang menjadi 21 juta karena untuk membayar utang, piutangnya turun, sewa dibayar muka turun, perlengkapan turun, peralatan turun, lalu utang dagangnya yang berubah, yaitu 14 juta dikurangi 2.500.000 sehingga menjadi 11.500.000, sehingga modal Fajar Sari itu turun ya. Selanjutnya tanggal 29 Agustus 2016, jumlah penghasilan tunai sejak 26 Agustus sampai hari ini adalah sebesar 4.250.000. Berarti ini keterangannya adalah tunai karena tidak ada keterangan yang masih berupa tagihan ya. Berarti kas kita bertambah 4.250.000 dan modal kita bertambah 4.250.000 ya. Piutang dagang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang dagang semuanya turun ya. Sedangkan kalau untuk kas, itu kas kita saat ini adalah 25.250.000 dan untuk modal Fajar Sari adalah saat ini 76.500.000 dengan keterangan penghasilan. Selanjutnya adalah tanggal 30 Agustus ya, 2016. Di situ ada A, perlengkapan yang masih ada di gudang, berarti persediaan perlengkapan kita yang masih ada di gudang sebesar 1.250.000 ya. Penyusutan peralatan untuk bulan ini ditetapkan 250.000. Beban sewa untuk bulan ini sebesar 1.250.000 ya. Untuk perlengkapan yang masih di gudang, berarti perlengkapan kita tuh harusnya totalnya ada 1.250.000. Berarti penggunaan untuk bulan ini diperkirakan adalah supaya kita mendapat yang 2.500.000-nya itu didapat dari 3.750.000. 3.750 dikurangi 1.250.000 sehingga dapatlah 2.500.000 ya. Berarti pemakaian perlengkapan kita pada bulan ini yaitu adalah 2.500.000 ya pemakaian perlengkapannya, sehingga modal kita pun juga berkurang menjadi 2.500.000 karena perlengkapan kita juga berkurang ya. Lalu karena ini kan gak ada sangkut pautnya dengan kas ya, jadi tidak usah dimasukkan ke kas tapi dimasukkan ke modal ya. Dan yang ini jumlahnya udah paham lah ya, ini turun semua, turun, lalu ini dikurangi karena tadi dibilang ini harus 1.250.000, berarti dikurangi 2.500.000, ini turun, lalu ini turun lagi, ini 76.500.000 dikurangi 2.500.000 menjadilah 74 juta. Lalu yang B, penyusutan peralatan untuk bulan ini ditetapkan 250.000, yaitu adalah dimasukkan di kolom AP. AP ini adalah kepanjangan dari akumulasi penyusutan peralatan ya. Karena dia bilang penyusutan peralatan, maka kita masukkan ke sini yaitu 250.000. Penyusutan itu di mana-mana dia harus letaknya di kredit ya. Penyusutan itu kayak pengurangan. Jadi peralatan itu semua tersusut gitu. Berkurang nilai harganya gitu, 250.000 ya. Lalu di modal pun dia akan berkurang sebanyak 250.000 ya. Lalu ini udah paham lah ya jumlahnya, ini turun, ini turun, ini turun, ini juga turun, ini turun, lalu ini dikurang 74 juta dikurangi 250 jadilah 73.250.000. Untuk yang C yaitu beban sewa untuk bulan ini sebesar 1.250.000. Nah, kenapa dibilang beban sewa, tetapi kita kurangi dari kolom sewa dibayar di muka? Karena tadi dari awal kita kan sudah membayar di muka untuk berapa tahun tadi ya? 2 tahun ya kalau nggak salah ya, 2 tahun itu sebanyak 30 juta. Nah, 1.250.000 ini adalah perhitungan dari setiap bulannya, berarti beban sewa kita setiap bulannya adalah 1.250.000. Jadi berkurang karena yang tadinya misalnya ini kayak tabungan kita lah ya, 30 juta ini kayak tabungan kita, ternyata kita untuk pembayaran sewa bulan ini adalah 1.250.000. Jadi tabungan kita itu diambil untuk membayar beban sewa bulan ini yaitu sebesar 1.250.000 ya. Lalu di modal Fajar Sarinya juga dikurangi 1.250.000 ya. Nah, kan beban sewa ya kan pada modal ya. Nah, lalu ini turun, ini dikurangi 30 juta dikurangi 1.250.000 yaitu 28.750.000, terus 1.250.000 turun lagi, lalu ini turun lagi,
73.750 dikurangi 1.250 yaitu 72.500. Nah, itu adalah seputar tentang persamaan dasar akuntansi ya. Mungkin di minggu yang akan datang Miss Eres akan tetap membahas lagi tentang persamaan dasar akuntansi sampai kalian tuh benar-benar paham dan kalian benar-benar mengerti ya. Oke, tugas untuk hari ini belum ada transaksi. Miss Eres akan berikan tugas yaitu rangkumkanlah yang menurut kamu penting, dikumpulkan bagi yang sudah selesai ya. Memang harus dikumpulkan hari ini ya. Namun tidak sesuai jamnya juga tidak apa-apa. Misalnya nanti malam juga tidak apa-apa ya. Yang penting harus dikumpulkannya hari ini ya. Hanya itu aja penjelasan Miss Ernest. Miss Ernest berharap kalian bisa memahami setiap penjelasan dari Miss Ernest. Kita pelan-pelan akan masuk ke dalam transaksi, ya, sampai kalian benar-benar memahami, baru kita akan masuk ke dalam jurnal umum. Kalau kalian sudah paham persamaan dasar akuntansi, maka kalian akan paham juga di jurnal umum, buku besar dan neraca saldo ya. Nah, untuk saat ini, jika nanti saat masuk, Miss berharap kalian sudah memiliki kalkulator ya. Namun kalkulator yang Miss ingini adalah kalkulator dagang ya. Kalian bisa cari misalnya yang ukurannya yang agak ukuran kecil juga nggak apa-apa. Yang penting kalkulator dagang ya. Itu kalau misalnya tidak bisa akhir-akhir ini, kalian bisa nanti di saat kalian masuk ya, nggak masalah untuk saat ini kalian menggunakan handphone, tapi alangkah lebih baiknya untuk benar-benar kalian adalah seorang anak akuntansi itu adalah menggunakan kalkulator dagang. Dan Miss juga minta kalau bisa menggunakan buku besar ya, buku besar yang kertas folio itu. Untuk yang membelinya yang tipis-tipis aja dulu, untuk kelas 10 nggak masalah. Nanti kalau misalnya ada kelebihan lembar, kalian bisa gunakan nanti di kelas 11 ya, karena anak akuntansi itu identik dengan itu. Dan jangan lupa mempunyai penggaris, pensil, serta pulpen, penghapus ya. Itu peralatan-peralatan yang digunakan untuk anak-anak akuntansi itu harus punya penggaris, pulpen, pensil, penghapus, buku yang ukuran kertas folio, serta dengan kalkulator ya. Tapi nanti di saat sudah masuk, Miss berharap kalian sudah memiliki semua ya. Tidak ada lagi pinjam-pinjam kepada teman, karena kalau pinjam-pinjam kepada teman itu kasihan temannya ya. Itu aja dari Miss Ernest, dan Miss Ernest berharap ilmu yang Miss Ernest bisa berguna untuk kalian di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terima kasih.